semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, memasuki bab yang kedua ini kita akan belajar tentang kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Kompetensi dasar kali ini 1.2 menghayati nilai-nilai positif dari para khalifah pilihan dari dinasti Bani Abbasiyah. 2.2 meneladani perilaku istiqomah seperti yang dicontohkan oleh para khalifah dari dinasti Bani Abbasiyah. 3.2 memahami perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian 4.2 menceritakan perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada dinasti Bani Abbasiyah. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat menunjukkan sikap menghayati nilai-nilai Islam dari perkembangan peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kondisi sosial, kemajuan kebudayaan, dan kemajuan politik dan militer dinasti Abbasiyah. Lalu yang ketiga, siswa dapat memahami 5 periode kemajuan politik dan militer dinasti Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 5,5 abad adalah salah satu pemerintahan dalam sejarah Islam yang sangat mementingkan usaha perkembangan peradaban Islam. Telah banyak prestasi yang ditorehkan oleh Daulah Abbasiyah, dari perluasan wilayah, pengembangan ilmu pengetahuan, hingga seni bangunan arsitektur. Kita mulai dari kondisi sosial. Berdirinya dinasti Abbasiyah tidak terlepas dari bantuan masyarakat muslim lainnya. Kaum muslim Arab yang mendukung dinasti Abbasiyah terdiri dari penduduk Mekah, Madinah, Irak, dan kaum Syiah atau keturunan Ali. Dinasti Abbasiyah memimpin pemerintahan berdasarkan rasa persamaan dalam masyarakat. Pembagian kelas dalam masyarakat tidak lagi berdasarkan ras atau kesukuan, melainkan berdasarkan jabatan seseorang. Nah, masyarakat pada masa dinasti Abbasiyah terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu kelas khusus dan kelas umum. Masyarakat kelas khusus terdiri dari khalifah, keluarga khalifah, para pembesar negara seperti menteri, gubernur, dan panglima, kemudian para bangsawan yang bukan dari Bani Hashim seperti kaum Quraisy, dan petugas-petugas khusus, anggota tentara, dan pembantu istana. Kemudian masyarakat kelas umum terdiri dari seniman dan pujangga, ulama dan fuqaha, saudagar dan pengusaha, kemudian tukang dan petani. Dalam beberapa periode, masyarakat muslim non-Arab atau mawali memegang peranan yang penting dalam pemerintahan. Nah, berikut beberapa golongan muslim non-Arab yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah adalah keluarga Barmak, dinasti Buwaihiyah, dan dinasti Seljuk. Keluarga Barmak adalah keluarga bangsawan terpandang asal Balkh, Persia. Khalid bin Barmak adalah orang pertama dari keluarga Barmak yang ikut berjuang dalam gerakan dakwah dinasti Abbasiyah dan ikut berperan besar dalam proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, Khalid bin Barmak ini berjasa besar dalam usaha meredakan pemberontakan di Mesopotamia. Saat Khalifah Abu Ja'far al-Mansur memunculkan jabatan wazir, keluarga Barmak ini mendapat kepercayaan memegang jabatan ini hampir 50 tahun. Kelompok yang kedua ini yaitu dinasti Buwaihiyah. Mereka berasal dari golongan Syiah. Mereka memegang peranan penting selama hampir 1 abad. Pada masa tersebut, khalifah hanya dianggap sebagai simbol, sedangkan kekuasaan dipegang oleh dinasti Buwaihiyah. Lalu dinasti Seljuk. Dinasti Seljuk adalah golongan Islam Sunni, sama dengan dinasti Abbasiyah. Keberadaan dinasti Seljuk dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah ini hampir sama dengan dinasti Buwaihiyah.
Mereka menjadi penguasa sesungguhnya, sementara Khalifah dinasti Abbasiyah hanya menjadi simbol di istana Baghdad. Poin yang kedua yaitu kemajuan kebudayaan. Pada masa dinasti Abbasiyah, wilayah pemerintahan Islam meluas sampai ke Spanyol di barat dan India di timur. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Khalifah Al-Ma'mun, peradaban Islam mencapai masa keemasan. Beberapa sastrawan yang muncul pada masa itu adalah Umar Khayyam, Az-Zamakhsyari, Al-Qushairi, An-Nafisi, Ibnu Miskawayh, dan Al-Kindi. Selain itu, pada masa dinasti Abbasiyah banyak dibangun masjid yang berfungsi sebagai pusat kegiatan umat Islam. Selain sebagai tempat sholat, masjid juga menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan ilmuwan yang mendiskusikan berbagai macam ilmu pengetahuan. Beberapa masjid yang dibangun pada masa dinasti Abbasiyah sebagai berikut. Adanya bangunan-bangunan masjid itu menjadi bukti kemajuan kebudayaan dalam seni arsitektur. Selanjutnya, seni tata kota. Seni tata kota dan arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah bernilai sangat tinggi. Banyak bangunan kota dibangun dengan teknik tata kota yang bernilai tinggi, seperti kota Baghdad dan kota Samara. Kota Baghdad dibangun berbentuk bundar, sehingga disebut kota bundar atau Al-Mudawwarah. Kota Baghdad dikelilingi dua lapis tembok besar dan tinggi. Di luar tembok dibangun parit yang dalam, yang berfungsi ganda sebagai saluran air dan benteng pertahanan. Kota Baghdad dibangun pada tahun 763 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Di tengah kota dibangun istana khalifah yang diberi nama Qasrul Zahab atau Istana Emas. Di samping istana dibangun Masjid Jami Al-Mansur. Selanjutnya kota Samara. 5 tahun setelah kota Baghdad mengalami kemajuan, Khalifah Al-Mu'tasim Billah membangun kota Samara. Di dalam kota ini terdapat istana yang indah dan megah, masjid raya, taman kota dengan bunga-bunga yang indah, dan alun-alun. Selain itu, untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya, dibangun pula pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat pelayanan publik. Selain pembangunan di kota-kota tersebut, dua kota suci umat Islam, Makkah dan Madinah, juga tidak terlepas dari sentuhan seni arsitektur para penguasa Daulah Abbasiyah. Terlebih Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Menurut tradisi, setiap penguasa muslim pada masanya masing-masing turut ambil bagian dalam renovasi dan pembangunan dua masjid suci kebanggaan umat Islam tersebut. Lalu ada seni sastra. Dunia sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad merupakan pusatnya para penyair dan sastrawan. Bahkan, hampir seluruh Khalifah Abbasiyah menyukai sastra. Berikut beberapa penyair dan sastrawan yang terkenal saat itu. Poin yang ketiga yaitu kemajuan politik dan militer. Perkembangan politik dan militer pada masa dinasti Abbasiyah terbagi dalam 5 periode. Periode pertama ini disebut periode pengaruh Persia pertama, karena pemerintahan dinasti Abbasiyah dipengaruhi dengan sangat kuat oleh sebuah keluarga dari bangsa Persia, yaitu keluarga Barmak. Lalu periode kedua disebut dengan periode pengaruh Turki pertama, karena para perwira militer Turki mendominasi pemerintahan dinasti Abbasiyah. Lalu periode ketiga disebut periode pengaruh Persia kedua, karena di masa itu muncul penguasa baru, yaitu dinasti Buwaihiyah.
Selanjutnya periode keempat. Periode keempat ini disebut periode pengaruh Turki kedua, karena pada masa itu pemerintahan dinasti Abbasiyah dipengaruhi oleh dinasti Seljuk. Dan pada periode kelima ini pemerintahan dinasti Abbasiyah bebas dari pengaruh dinasti lain, atau tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun. Akan tetapi kekuatan politik dan militer dinasti Abbasiyah sudah lemah, sehingga kekuasaan mereka tinggal meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Selain itu, dalam bidang politik, Daulah Abbasiyah menjalin hubungan persahabatan yang baik dengan negara-negara lain, di antaranya menjalin kerjasama politik dengan Raja Frank di sebagian wilayah Andalusia atau Spanyol. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Umayyah. Yang kedua, dinasti Abbasiyah menjalin hubungan dengan Afrika Barat. Tujuannya adalah menambah kekuatan dan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, Irak. Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.